Ya, sebelum kita ngaji biasa kita tawasul dulu. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diturunkan rahmat yang sebanyak-banyak bagi kita. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ربنا اسنجنا من سار ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب مار بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من ساربوس بالولي سمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان حبيب علي بن أبو بكر شكرا يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kemarin kita kan bahas tentang wudu, bener gak? Benar. Kenapa kita harus lanjut? Karena yang pertama itu istiqomah, itu kekuatan istiqomah luar biasa. Pernah dengar riwayat ini? Al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Karamah. Pernah dengar gak? Antum tahu karamah? Tahu karomah? Karomah itu kekhususan kelebihan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Ada ulama wali Allah yang punya karomah, tiba-tiba dia dari Jakarta ke Jawa tinggal ke Dipata, dari Jawa. Ada yang dia punya karomah, misalkan apalagi? Karomah ulama tuh banyak-banyak. Ada yang kasyaf, kayak bisa membaca pikiran. Ada yang dia punya karomah sehingga setiap doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah itu sama seperti mukjizat, tapi bedanya kalau mukjizat diberikan kepada nabi. Tapi kalau karomah hanya diberikan kepada selain nabi. Jadi seorang mukmin, orang yang soleh, para wali-wali Allah itu diberikannya keajaiban-keajaibannya bukan apa? Bukan mukjizat tapi karomah. Ada orang yang dibacok tapi kebal ada. Namanya apa? Karomah. Tapi beda-beda tipis. Ada juga namanya istidraj. Apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah seolah-olah dikasih sama Allah keajaiban padahal itu dusta. Padahal Allah Subhanahu wa taala kasih tipuan kepada mereka. Misalkan ada orang dia bukan orang soleh. Dia dukun tapi dia kebal, dukun tapi dia bisa terbang. Keren gak dia? Punya keajaiban gak dia? Punya keajaiban. Tapi apakah itu karomah?
Bukan. Itu bukan kemuliaan, tapi itu justru hinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak kan dukun-dukun, mereka orang-orang kafir yang bisa terbang, mereka bisa apa lagi? Bisa ngeluarin air, bisa ngubah besi jadi emas dan lain sebagainya macamnya. Tapi itu bukan karomah. Karena karomah itu yang punya siapa? Bukan Allah. Karomah itu yang punya orang mukmin. Tapi dia nggak mukmin. Dia dukun. Dia apa lagi? Dia dukun. Dia tidak beriman. Dia juga bukan orang soleh. Tapi apa? Dia bisa ubah pohon kenari jadi pohon apa? Buah-buahan jadi emas. Kelapa dalamnya ada silet. Terus apa lagi? Macam-macam. Itu namanya bukan karomah tapi apa? Istidraj. Ya. Nah, jadi apa? Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa seperti itu? Karena istiqomah itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang kafir. Coba kalau terbang bisa gak dimiliki oleh orang mukmin? Bisa. Namanya apa? Karomah. Bisa dimiliki oleh orang kafir? Bisa. Namanya istidraj. Tapi kalau istiqomah hanya bisa dimiliki oleh orang mukmin, tidak bisa dimiliki oleh orang-orang kafir. Makanya dikatakan al-istiqomatu khair min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Mau ada orang katanya bisa di jalan air, mau katanya orang bisa terbang, mau katanya orang setiap jalan dinaungin sama awan. Tapi kalau dia sholatnya bolong-bolong, bisa dikatakan wali apa tidak? Tidak. Tapi apa itu? Istidraj. Itu tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini berusaha seusaha mungkin semoga pengajian kita terus istiqomah. Ya. Oke, kita lanjutin. Kemarin kita bahas tentang syarat-syarat wudu. Masih ingat gak? Ada 6. Apa aja yang pertama? Niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Yang terakhir, tertib. Ya. Jadi coba kita mau ngetes nih, masih ingat apa enggak? Kalau misalkan nih kayak Ana nih, jenggotnya jenggot tipis, wajib gak di sela-sela seperti ini? Enggak. Karena apa? Jenggotnya tipis. Yang wajib itu apa? Kalau jenggotnya tebal, sampai kulitnya nggak kelihatan, hitam semua kelihatannya jenggot. Itu wajib dia apa? Di sela-sela. Oke. Sekarang batasan wudu itu harus kena rambut. Nah kalau rambutnya botak gimana? Dikira-kira ya. Ingat apa enggak? Ingat ya. Oke. Sekarang lanjut kita kepada wudu. Coba lihat dulu. Wudu udah selesai belum? Yang batalin wudu juga udah kan? Yang batalin berarti selain 6 hal ini tidak wajib. Ingat tadi apa? Niat dan lain sebagainya macamnya. Berarti kumur-kumur wajib apa enggak? Apa namanya? Istinsya, masukin air ke dalam hidung. Wajib apa tidak? Cuci tangan wajib apa enggak? Sunnah. Paham sampai sini? Sekarang masuk kepada hal yang membatalkan wudu. Kemarin udah juga ya, membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalur, kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Itu keluar apapun, andai kata ada yang debus-debus makan kelereng, keluar kelereng, batal apa enggak? Batal. Yang dari kemaluan depan, keluarnya bukan air kencing, tapi misalkan keluarnya teh manis, batal apa enggak? Batal tetap. Terus yang kedua, hilangnya kesadaran walaupun sesaat. Ya, hilangnya kesadaran walaupun ada orang punya wudu pingsan, batal apa enggak? Tidur, batal apa enggak? Kecuali apa? Kalau tidurnya duduk sila. Duduk sila pantatnya nggak keangkat, nggak batal. Kecuali lagi duduk sila tiba-tiba jatuh ke depan, pantatnya ngangkat apa enggak? Itu batal apa enggak kalau begitu? Harus wudu lah. Terus yang kemudian menyentuh kemaluan baik depan maupun belakang, itu juga kita udah bahas. Itu membatalkan daripada wudu. Kemudian bersentuhan 2 kulit antara kulit laki-laki dan perempuan. Ingat apa? Kulit. Jadi kalau kita kesentuhnya kuku sama kuku batal apa enggak? Gigi sama gigi batal apa enggak?
Terus apa lagi nih? Kuku, gigi, sama rambut batal apa enggak? Enggak. Jadi kalau kita megang rambut orang perempuan enggak tapi nggak ada kerjaan. Orang lagi di musola, ada orang lagi di musola, perempuan abis wudhu rambutnya kita pegang-pegang, atau giginya kita sentuh-sentuh, nggak ada kerja. Tapi sebenarnya di tiga ini tidak batal, kukunya, giginya, rambutnya nggak batal. Yang batal apa? Kulit sama kulit. Kalau kita ketemu sama perempuan, kulitnya nentuh walau sedikit, itu batal. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan di Islam itu ada namanya darurat, darurat, keadaan darurat. Kalau di Mekah bagaimana? Di Mekah itu kan orang banyak, bener gak? Perempuan, laki-laki udah nggak karuan. Bisa depannya perempuan, bisa sampingnya laki-laki, semuanya kita nggak tahu. Kira-kira ihram tahu kan yang tawaf yang keliling Ka'bah, itu syaratnya harus wudu. Pertanyaannya, kalau kesentuh batal apa nggak berarti? Enggak. Kenapa bisa nggak? Nah ya, karena kalau kita ngikutin mazhab Imam Syafi'i, yang kalau nyentuh batal, akhirnya apa? Kesenggol dikit, ngulang, wudu lagi, terus habis itu muter lagi 7 kali. Baru 6 kali putaran kesentuh lagi, wudu lagi. Ya, berarti nggak bisa. Daripada capek begitu, akhirnya ya sudah dipermaklumkan oleh mazhab Imam Malik, silakan, nggak apa-apa sentuhan. Jadi kalau Imam Malik itu sentuhan kulit sama kulit itu nggak batal. Bahkan dalam mazhab Imam Malik itu, kalau ada suami mau sholat ke masjid, itu istrinya itu disunahkan cium tangan sama suaminya. Kalau mazhab Syafi'i batal apa enggak? Batal. Suami istri sentuhan itu batal. Ya. Tapi kalau di Imam Malik enggak. Alasannya apa? Dalilnya mazhab Imam Malik karena ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sholat malam, tiba-tiba tangannya Sayyidah Aisyah lagi tidur tergeletak di depan sajadahnya Rasulullah, di depan tempat sujudnya Rasulullah. Jadi di tempat sujudnya Rasulullah, tiba-tiba Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah, tangannya itu tergeletak di depan tempat sujudnya. Akhirnya sama Rasulullah dipindahkan tangannya Sayyidah Aisyah. Itu mazhabnya Imam Malik mengatakan gak batal gara-gara itu, salah satunya. Tetapi pemahaman kita, mungkin saja waktu itu Aisyah pakai tangan panjang sehingga Rasulullah gak mindahin nyentuh kulitnya, tapi apa? Bajunya yang dipindahin. Jadi kalau nyentuh baju batal apa enggak? Jadi kalau menyentuh wanita tapi ada penghalang, itu tidak membuat batal. Yang batal itu apa? Kalau kulit langsung sama kulit. Sekarang kita masuk kepada rukun mandi. Ya, rukun apa? Mandi. Jadi mandi ada rukunnya juga. Jangan mandi wajib. Kalau mandi wajib kan itu asal-asalan. Akhirnya apa? Selama dia belum mandi wajib, sah gak sholatnya dia? Tidak sah, karena dia masih keadaan junub namanya. Jadi bahaya, jangan sampai mandi wajibnya salah. Mandi wajibnya salah, nggak sah. Akhirnya apa? Sholat dia selama dia belum suci, dia belum diterima oleh Allah SWT. Nah, apa sih Ustaz syaratnya? Yang pertama adalah dia harus berniat. Apa? Lagi-lagi nih, ingat rukun mandi wajib itu cuma ada 2. Cuma niat sama membasuh air ke seluruh tubuh. Ada 2. Niatnya gimana ya? Udah niatnya dalam hati, ya Allah. Ya ingat, niat itu nggak perlu dilafazkan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Hatinya meyakini. Hatinya bermaksud, ya Allah saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Begitu guyur terus sampai seluruh anggota badannya kena. Sampai sela-sela jari. Sampai sela-sela yang paling dalam sekalipun. Selama dia masih anggota luar, itu wajib dikenakan air. Kecuali anggota badan dalam. Apa itu? Usus. Itu nggak perlu usus orang dikeluarin. Tapi yang kelihatan, anggota tubuh yang kelihatan itu wajib dibasahi. Jadi harus teliti. Jangan sampai kita mandi wajib di sela-sela kuku nggak terbasahi. Akhirnya apa? Mandi wajibnya sah atau tidak? Tidak. Sholatnya habis itu keterima atau enggak? Enggak juga. Oke, paham ya? Itu rukun mandi selesai. Sekarang kita penyebab mandi. Kenapa sih seorang itu diwajibkan untuk mandi? Ada yang tahu kenapa?
biar nggak bau, itu bukan. Yang pertama, orang diwajibkan mandi karena keluar mani secara sengaja atau tidak. Orang kalau keluar maninya sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia wajib mandi. Antum nih udah gede kan, padahal kan udah paham lah ya. Baik dalam mimpi ataupun terjaga. Jadi dia mimpi ataupun dalam keadaan sadar keluar maninya, sengaja ataupun tidak sengaja, ya itu apa? Wajib mandi. Nah, tahu gak cairan yang keluar dari kemaluan depan itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Ini penting. Ana itu belajar ini dulu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Yang ngajar namanya Ustaz Abdurrahman. Kitab fikih tapi pakai bahasa Arab Jawa. Tahu Arab Jawa? Arab Pegon, Arab Melayu tuh. Itu dulu belajarnya kayak gitu. Ana dikasih tahu, masih ingat sampai sekarang. Ilmunya dari beliau, Ustaz Abdurrahman namanya. Itu remaja Islam masjid dulu, ngajinya sama beliau. Nah, jadi cairan yang keluar dari kemaluan depan itu ada 4. Harus bisa bedakan laki-laki. Apa saja? Yang pertama adalah air seni. Air seni itu air apa? Air kencing. Yang kedua namanya air mani. Air mani apa? Ya, yang kita tahu tuh air mani. Dia itu air mani, ciri-cirinya itu putih, kental, punya bau yang khas, dan dia keluarnya itu muncrat. Oke, paham ya? Itu air apa? Air mani. Yang ketiga namanya air madi. Air apa? Madi. Air madi ini keluarnya beda kayak air mani. Dia ciri-cirinya dia bukan putih tapi bening. Terus dia keluarnya tidak muncrat. Ya, itu air apa? Madi. Tapi ada bau khas juga. Yang terakhir, yang keempat adalah air wadi. Air apa? Wadi. Apa itu air wadi? Air yang keluar kalau lagi kecapean biasanya. Habis kerja, capek, biasanya keluar air tersebut. Jadi nanti jangan heran kalau misalkan antum habis kerja keras, capek, siang kegiatan, pagi kegiatan, tiba-tiba kok ada cairan di situ. Tidak muncrat, tidak mengalir. Maka itu air wadi. Yang di antara 4 ini, 3-nya najis, 1-nya suci. Apa yang najis? Apa yang suci? Apa yang suci? Yang suci itu air mani. Kenapa air mani itu suci? Air mani itu calon-calon antum. Kalau air mani itu najis, berarti antum itu najis. Air mani itu suci. Bahkan dulu, ini hadisnya Rasulullah SAW dulu pernah sholat pakai kain sarung yang bekas ada maninya tapi udah kering, jangan masih basah. Jadi air mani masih basah dipakai ya gak enak gitu ya. Tapi ya kalau bisa dicuci. Tapi apakah boleh? Berarti air mani itu boleh gak? Kita ada sarung karena air mani boleh gak pakai buat sholat? Boleh. Karena apa? Dia tidak najis. Tapi yang bahaya jangan sampai ada air kencing, air madi atau air wadi yang terkena pakaian kita sehingga sholatnya tidak sah. Banyak gak kira-kira? Ada orang ke masjid, tahu kan ke masjid itu tempat kencingnya seperti itu. Akhirnya apa? Sholatnya pas lagi waktu sekolah, pakai celana. Otomatis bukanya nggak dari bawah tapi dari atas. Akhirnya kencing begitu, bawahnya kecipratan. Sholat dipakai buat sholat, sah apa nggak kira-kira? Jangan na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama tadi apa? Keluar air mani. Kalau keluar wadi, keluar air kencing, air seni, diwajibkan mandi apa enggak? Tiga-tiganya nggak diwajibkan kecuali air mani. Oke, selanjutnya keluarnya darah haid nih penting. Ustadz, ini kan perempuan yang ngalamin, kok laki-laki harus tahu? Iya, Ana dulu ini belajarnya lagi-lagi nih, Ana belajar ini kelas 6 SD. Kenapa Ana harus tekankan? Bayangkan, Ana masih 6 SD harus sudah tahu ini. Kenapa harus tahu? Karena nanti laki-laki itu akan jadi imam. Ya. Walaupun ini bukan urusan kita, ini urusan perempuan, tapi kita juga harus tahu. Karena apa? Nanti suatu saat jadi suami
harus kasih tahu istrinya. Harus kasih tahu istrinya. Punya anak perempuan harus kasih tahu anaknya. Coba auratnya ditutup-tutup itu. Dengkul itu aurat gak buat laki-laki? Apalagi ini majelis ilmu, ya harus ditutup. Keluar darah, yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas. Haid tahu? Nifas itu darah apa? Kalian tahu gak? Nifas itu setelah lahiran ada darah. Yang kedua adalah darah wiladah, darah melahirkan. Itu pokoknya kalau wanita keluar darah dari kemaluannya, dari rahimnya, maka dia setelah kering diwajibkan mandi. Kemudian apa? Yang ketiga adalah berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Jadi kalau ada orang berhubungan suami istri tidak keluar maninya tapi sudah berhubungan, maka dia wajib mandi. Paham ya? Ada 3 penyebab seseorang diwajibkan mandi wajib. Oke, lanjut sekarang. Terakhir, sebelum nanti kita cerita-cerita terakhir. Macam-macam air. Jadi macam-macam air, ingetin, macam-macam air itu ada 4. Ini udah antum pelajarin belum? Di kelas 1 bukan udah? Ada 4 macam air. Yang pertama apa? Yang pertama namanya air suci dan menyucikan. Air apa? Suci dan menyucikan. Apa itu? Itu airnya air suci dan juga dia menyucikan, artinya bisa dipakai untuk bersuci, atau biasa disebut sebagai ma'ul mutlak, air mutlak. Ada ma'ul mutlak itu ada berapa macam? Ada 7. Tapi antum nggak usah pusing-pusing, udah ingetin air mutlak yang pertama. Apa aja ada air mutlak itu? Yang pertama adalah air hujan. Air hujan itu air mutlak. Pokoknya air mutlak itu apa Ustaz? Ya udah air putih biasa, air putih tau kan, air yang bening tuh, air putih itu namanya maut mutlak. Dari mana aja bisa diperoleh? Pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima mata air. Tuh mata air kan dari sumur tuh. Terus ada juga air salju, yang terakhir adalah air embun. Ya, itu namanya apa? Maul mutlak. Jadi boleh kita wudu dari air tanah, boleh gak? Boleh, karena apa? Itu mata air. Boleh lagi hujan kita wudu? Boleh. Nah, karena apa? Maul mutlak. Atau kalau tinggal di Inggris, boleh tuh salju udah cairin, habis itu pakai buat wudu, boleh. Namanya apa? Maul mutlak. Nah, ada yang kedua, setelah maul mutlak yang kedua adalah air suci tapi tidak bisa mensucikan. Namanya air apa? Ya udah, itulah air namanya dulu. Kita ada yang kedua dulu ya. Enggak boleh dilengkap ini. Yang kedua namanya ma'ul musammas. Air yang terjemur matahari. Jadi kalau ada air ditaruh di wadah, dijemur di matahari, kan panas tuh airnya. Ya enggak? Bener enggak? Itu hukumnya memakai air musammas itu yang terjemur matahari. Itu hukumnya makruh. Makruh berarti haram apa tidak? Tidak. Boleh dipakai, cuman makruh. Kalau bisa jangan. Kalau maut mutlak itu boleh dipakai. Kalau air makruh ya usahain jangan dipakai. Karena apa? Karena setelah diteliti, air yang terjemur sinar matahari itu punya penyakit. Kecuali apa? Kecuali yang tadi dijemur di matahari udah nggak panas lagi, jadi dingin. Maka itu tidak jadi air musammas, tapi air apa? Mutlak. Paham sampai sini? Ada 2. Yang pertama apa? Mutlak. Yang kedua musammas. Musammas itu apa? Yang terjemur matahari. Oke, lanjut. Pinter-pinter semua insyaallah. Yang ketiga adalah air suci namun tidak mensucikan. Ada air mutlak ditambahin sari wangi. Suci gak dia? Suci, tapi bisa mensucikan? Enggak, bisa dipakai buat wudu. Ustadz, ini air mutlak dari tanah. Iya dari tanah, tapi kamu kecampur kopi. Itu nggak bisa buat bersuci. Bisanya buat apa? Dinikmati, diminum boleh, ya. Tapi nggak bisa buat wudu. Namanya air apa? Air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Yang terakhir adalah, tapi ada lagi, terbagi 2, ya. Air yang suci dan dia tidak bisa mensucikan.
Ya, pokoknya udah itulah. Pokoknya pahamin itu aja. Simple apa enggak? Simple kan? Yang keempat ada air mutanajis. Air yang kecampur najis. Oh iya. Hukum memakai air yang ketiga tadi, yang dia suci tapi tidak mensucikan, itu memakainya untuk bersuci tidak bisa. Apa tidak? Tidak bisa. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis, air yang tercampur najis. Nah, bagaimana itu air yang tercampur najis? Kalau airnya dikit tercampur najis, maka airnya tidak boleh dipakai. Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 2 kulah. Lebih dari apa? 2 kulah. 2 kulah itu di sini ada keterangannya kan ya? Coba saya cari dulu ya. 2 kulah. Oke, nggak ada keterangannya. Tapi 2 kulah itu kalau di keterangan fikih wadi 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Pokoknya banyak lah airnya gitu ya. Pokoknya kalau nanti usah cari dulu 2 kulah itu berapa. Nah, tahu toren yang gede? Toren yang gede tuh yang di belakang gor itu udah lebih dari 2 kulah. Kalau airnya lebih dari 2 kulah, kemasukan tai cicak, maka dilihat dulu. Dia bisa dipakai kalau tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Apa aja? Tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Tapi kalau kurang dari 2 kulah, air segelas atau air sebotol, masukkan teh cicak, boleh gak dipakai buat wudhu? Nggak boleh. Tapi kalau air banyak, air 2 kulah atau air kolam renang, ada yang kencing di situ. Tapi karena air banyak bener, yang kencingnya juga nggak kelihatan, boleh gak dipakai buat wudhu? Boleh. Yang penting apa tadi? Tidak berubah rasa, tidak berubah bau dan warnanya. Jadi lihat dulu kolam renangnya. Kalau kolam renangnya tiba-tiba dikasih obat jadi warnanya jadi biru, berarti nggak boleh. Karena apa? Berubah warna. Kalau berubah, wah kuning tuh, ya kan? Bekas kencing, boleh apa enggak? Atau dirasain, wah asin nih airnya, berarti boleh apa enggak? Terus tadi apa? Baunya, ya baunya berubah. Yang tadinya baunya biasa aja, kok ini pesing ya? Berarti nggak boleh dipakai buat. Paham sampai sini? Oke, selesai pelajaran kita. Enak gak belajar begini? Yang pasti, percaya atau tidak, malaikat sedang hadir bersama kita.